Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak. Hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini ada dua. Yang pertama, ukuran penyebaran data tunggal. Kemudian ada lagi ukuran penyebaran data berkelompok. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Apa aja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data tunggal? Yang pertama ada jangkauan. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil. Yang ketiga ada simpangan rata-rata. 4 ada simpangan kuartil. 5 ada simpangan baku. Yang terakhir ragam. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, ukuran penyebaran ini bisa dipakai ketika kita akan menentukan rata-rata curah hujan atau penyebaran curah hujan, suhu udara, serta juga bisa kita menentukan kedalaman kali atau masalah yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama tadi kita akan mempelajari adalah tentang jangkauan atau range. Nah, jangkauan ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil atau X maksimum dikurang X minimum, di mana X maksimum ini adalah data terbesar sedangkan X minimum adalah data terkecil. Nah, kemudian ada jangkauan antar kuartil atau ada istilahnya yang menyebutkan jangkauan interkuartil. Jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil yaitu setengah dari Q3 kurang Q1. Nah, Q3, Q1 kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya yaitu di ukuran letak. Kuartil ada Q1, Q2 dan Q3. Ibu lanjutkan. Nah, contoh soal. Disajikan data sebagai berikut. Ada datanya 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, dan 8. Nah, tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, ketika kita akan menentukan Q1, Q2, dan Q3, maka data harus diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau data tidak diurutkan, maka nanti hasilnya pasti salah. Nah, di sini kita urutkan data yang terkecil adalah 2. Data yang terbesar 10. Kemudian datanya kita bagi 2. Nah, ketemulah Q2-nya sama dengan 6. Kemudian yang bagian kiri datanya juga kita bagi 2. Nah, kita bagi 2, maka Q1 itu adalah 4 tambah 5 dibagi 2. Ketemu Q1-nya 4,5. Kemudian yang di sebelah kanan kita akan menentukan Q3. Datanya juga dibagi 2. Maka yang di tengah adalah 8 dengan 8. Maka Q3 itu adalah 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, kita sudah ketemu Q1 4,5 dan Q3 sama dengan 8. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah jangkauan. Jangkauan itu data terbesar kurang data terkecil. Nah, pada data ini yang setelah terurut, data terbesarnya adalah 10. Data terkecilnya 2. Maka jangkauannya 10 kurang 2 sama dengan 8. Kemudian jangkauan interkuartil atau jangkauan antar kuartil. H, yaitu Q3 kurang Q1. Tadi kita ketemu Q3-nya 8, Q1-nya 4,5. Maka jangkauan interkuartilnya adalah 8 dikurangi 4,5 sama dengan 3,5. Yang terakhir simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini Q-D. Q-D itu sama dengan setengah dari jangkauan antar kuartil. Nah, tadi jangkauan antar kuartilnya 3,5. Maka simpangan kuartilnya setengah dari 3,5 yaitu 1,75. Jelas ya? Kita lanjutkan. Simpangan rata-rata.
Simpangan rata-rata itu yaitu setengah dari sigma I sama dengan 1 sampai N harga mutlak XI kurang rata-rata. Nah, di sini XI ini apa? XI ini adalah data ke I. Nah, misalnya kita punya data 3, maka X1, X2, dan X3. Ini rumusnya ya. Kita lanjutkan. Disajikan data sebagai berikut. 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Maka diminta di sini tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata ini kita tidak perlu mengurutkannya. Langsung saja boleh. Kita punya N, N-nya 8. Apa itu N? N jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sigma X jumlahnya ini adalah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 7, jumlahnya sama dengan 48. Maka kita akan menentukan rata-ratanya yaitu 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi ketemu rata-ratanya sama dengan 6. Nah, kemudian sigma XI kurang rata-rata. Nah, kita ambil data yang pertama 4. 4 dikurangi rata-rata, rata-ratanya 6. Maka 4 dikurangi 6. Ini karena dia dalam nilai mutlak. Nilai mutlak itu kalau negatif menjadi positif, sedangkan positif tetap menjadi positif. 4 kurang 6 min 2. Karena dia dalam tanda mutlak, maka menjadi 2. Kemudian kita lanjutkan, 6 dikurangi 6. Nilai mutlaknya sama dengan 0. Kemudian 8 dikurang 6. Sama dengan 2 dan seterusnya sampai ke 7 dikurangi 6 sama dengan 1, nilai mutlaknya 1. Kemudian ini kita jumlahkan semua, jumlahnya sama dengan 12. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1/n, n-nya 8. Maka 1/8. Berapa jumlahnya tadi? Jumlahnya 12. Maka 1/8 dikali 12 atau 12/8 sama dengan 1,5. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari 1/n kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kurang rata-rata dikuadratkan. Nah, ini caranya hampir sama dengan yang tadi, hanya beda rumusnya. Ada akar dan di sini dikuadratkan. Kita lihat contoh. Ada datanya sama seperti tadi, 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Diminta tentukan simpangan bakunya. Nah, datanya tidak perlu kita urutkan. Seperti yang tadi juga, kita sudah punya rata-ratanya tadi 6, maka 4 dikurang 6, min 2. Min 2 itu dikuadratkan jadi 4. Kemudian dilanjut data kedua, 6 dikurang 6 dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian data ketiga, 8 dikurang 6 sama dengan 2 dikuadratkan jadi 4. Dan seterusnya. Sampai kepada data yang terakhir 7. 7 dikurang 6 sama dengan 1 dikuadratkan menjadi 1. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya 24. Kita masukkan ke rumusnya. Akar dari 1/n, n-nya 8. Akar dari 1/8 dikali 24 sama dengan akar 3. Nah, kemudian ada yang berikutnya, ada ragam. Nah, ragam itu hampir sama dengan simpangan baku. Bedanya ragam tidak ada akar. Jadi kita hanya membuang tanda akar ini untuk mencari ragam. Kita lanjutkan. Nah, langsung ke soalnya. Datanya sama, diminta adalah ragam atau variansnya. Nah, ini dia, caranya sama seperti tadi. Semuanya sama seperti tadi, bedanya ketika kita akan masukkan ke dalam rumus tidak ada akarnya. Jadi untuk mencari ragam atau variansi, hilangkan akarnya dari simpangan baku tadi. Jadi ragamnya adalah 1/8 kali 24 sama dengan 3. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan kalian tonton lagi. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan latihannya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Cukup sampai di sini.
Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.